Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, wa ikhwani du'at wa da'iyah. Kita lanjutkan kajian risalah yang ringkas Masyakilud Da'wah wa Du'a fil Asril Hadith oleh Syekh Muhammad Aman Ibn Ali Al-Jami rahimahullahu ta'ala. Dan kemarin kita bahas ucapan beliau tentang fitnah-fitnah atau tentang masyakil, muskilah yang dihadapi di zaman sekarang. Ternyata agak sedikit berbeda. Yaitu pertama, problem kebodohan. Kedua, problem kontradiksinya seorang da'i antara apa yang disampaikan dan apa yang diperbuatnya. Yang ketiga, nufrah, pertikaian sesama para da'i. Yang keempat, adanya kelompok-kelompok sesat yang mengaku sebagai ahli sunnah atau sebagai bahkan mengaku pengikut salaf, mengaku dakwahnya adalah dakwah Islam, padahal telah menyimpang jauh dari agama. Ini juga fitnah-fitnah, muskilah yang dihadapi di zaman kita. Yang keenam, adanya pengaruh dari pengaruh-pengaruh penjajahan yang tersisa. Tadi ada yang kelewat, yang kelima, yaitu kurikulum yang dipaksakan, yang jelas tidak cocok, tidak sesuai dengan apa yang dipahami di dalam akidah Islam dan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita lihat yang pertama dulu, beliau sudah membahasnya pada permasalahan pertama, yaitu kebodohan. Kita sudah baca sampai ucapan beliau, wa adamu hadzal fiqhi walladhi ja'ala ahlul kalam yusammuna falsafatahum tauhida. Karena kebodohan inilah maka mereka para ahlul kalam menamakan filsafat-filsafat mereka dengan tauhid. Bayangkan, dikasih nama tauhid padahal isinya filsafat. Sudah kita contohkan, walhamdulillah, bagaimana Muhammad Abduh menulis buku Tauhid, bagaimana tulisan Nadim Al-Jisr, bahkan tidak jauh di zaman kita kemarin, ada tulisan seorang Hizbi di Yaman yang berbicara tentang iman. Ternyata isinya sama tentang kepastian dan keberadaan Tuhan, yakni kepastian keyakinan adanya Allah. Barakallahu fikum, kita tidak mengingkari keberadaan Allah. Naam, itu sudah jelas ada. Semua orang yang masih beragama mengakui Tuhan itu ada. Hanya saja kita mengesahkannya dan mengatakan pada mereka
Esakanlah Allah pencipta langit dan bumi. Juga kita tidak mengingkari bolehnya kita berfikir tentang ciptaan-ciptaannya. Karena dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang menyuruh kita berfikir. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, wa ilal samai kaifa rufi'at, wa ilal jibali kaifa nusibat, wa ilal ardi kaifa sutihat. Tidakkah mereka mau berfikir bagaimana unta diciptakan, bagaimana langit ditinggikan, bagaimana gunung-gunung dipancangkan, bagaimana bumi dihamparkan. Nah, disuruh kita berpikir seperti itu. Tetapi yang namanya tauhid adalah mengesahkan pencipta gunung tersebut. Itu tauhid. Mengesahkan yang mengangkat langit tinggi-tinggi tanpa tiang. Mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala pencipta langit dan bumi, pencipta seluruh apa yang ada di antara keduanya. Itu tauhid. Tapi mereka berhenti pada masalah kepastian keberadaan Allah. Titik. Maka dikatakan oleh beberapa ulama bahwa start mereka itu mundur selangkah. Startnya mundur selangkah. Kalau para anbiya, di mana startnya? Mulai dakwahnya. Beribadalah pada Allah. Dan jangan syirik. Langsung mengatakan beribadah pada Allah. Sedangkan mereka, kaum filsafat berkata, jangan ngajak beribadah dulu, sebentar. Mundur dulu selangkah. Nah ini, mundur dulu selangkah. Kita belum yakin Allah itu ada kok langsung mengajak beribadah. Sebentar, kita bahas dulu. Apakah Allah itu ada? Semester pertama, semester kedua, tahun pertama, tahun kedua, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, sampai lulus, nggak sholat, nggak puasa. Seperti orang ateis. Ditanya, mengapa engkau tidak sholat? Aku masih belum menemukan eksistensi Tuhan, katanya. Astagfirullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti kamu belajar 4 tahun hanya untuk mendapatkan ateisme. Menyatakan belum mendapatkan eksistensi Tuhan. Ini akibat pemikiran filsafat tadi. Akibat pemikiran filsafat. Yang tadinya yakin jadi ragu. Yang tadinya sudah tahu Allah itu ada sejak kecil. Mintalah sama Allah. Ya bi, ya mi. Anak-anak sudah paham. Tuhan itu ada. Tiba-tiba diajak mundur sebentar. Kita berpikir dulu Allah itu ada apa enggak. Malah judulnya meragukan. Atau malah ujung-ujungnya membuat mereka tidak yakin dengan keberadaan Tuhan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu barakallahu fikum yang kita maksud. Sehingga kebodohan yang membawa mereka mengatakan filsafat sebagai tauhid, wa ta'tilahum tanzihan, dan justru menentang tauhid dianggap pensucian Allah. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menempati satu tempat di atas arsy. Ini kan penentangan. Dianggap oleh mereka itu mensucikan Allah. Kita mensucikan Allah. Tidak mungkin Allah menempati satu tempat, katanya. Qala wa itsbatu ghairihim tashbihan. Dan karena kebodohan juga, mereka menganggap isbat, penetapan sifat-sifat Allah sebagai penyerupaan. Kalian menyerupakan Allah dengan makhluk. Menetapkan Allah punya tempat, Allah punya tangan, Allah ini menyamakan dengan makhluk. Padahal ahli sunnah sepakat menyatakan tentunya yadullah, tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk manapun. Akhirnya, karena kebodohan, penetapan sifat-sifat Allah dianggap tasbih, dianggap penyerupaan. Wa'allafu fi dzalika mu'allafat tudarras al-yawm fi katsir min ma'ahidina wa jami'atina. Dan mereka tulis itu, pemikiran seperti itu. Dan mereka tulis pula dengan judul Tauhid, Akidah Islam, atau Al-Iman. Al-Iman itu buku tadi, bukunya Zindani. Bukunya Zindani di Yaman sana. Dia dari awal sampai akhir bicaranya rububiyah saja.
Pembuktian bahwa Allah pencipta, pembuktian bahwa Allah begini, pembuktian bahwa setelah itu selesai. Padahal sudah kita sebutkan bahwa yang namanya iman dan tauhid adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Juga barakallahu fikum, kata beliau, kata penulis, mu'allafatin tudarrasil yaum fi katsirin min ma'ahidina. Menjadi tulisan-tulisan, buku-buku yang dipelajari hari ini di ma'had-ma'had kita. Kalau kita di Indonesia, Kitab Tauhid apa isinya? Yang dipelajari di sekolah-sekolah, di ma'had-ma'had Asy'ariyah. Judulnya Tauhid, pelajaran Tauhid, pelajaran akidah Islam. Isinya apa? Isinya sifat wajib. Harus Allah begini, harus Allah begitu, harus Allah begini. Siapa yang mengharuskan? Sebaliknya, tidak mungkin Allah begini, mustahil Allah begini, mustahil Allah begitu. Yang berikutnya, yang tengah-tengah, mungkin iya, mungkin tidak, mereka katakan sifat jaiz. Bisa saja Allah begini, bisa saja tidak. Itu sifat jaiz. Ini Asy'ariyah. Yang Abul Hasan al-Asy'arinya saja sudah bertaubat daripadanya. Sudah berlepas diri dari keyakinannya yang terdahulu, seperti dia melepas bajunya, jubahnya. Jadi di mimbar, dia melepas jubahnya sambil berkata, aku lepas pemikiranku yang dulu, seperti aku melepas baju ini. Maksudnya, sudah jangan dipakai lagi yang dulu, bahwa itu aku salah. Yang benar adalah bahwa kita beriman pada Allah. Terus bawakan ayatnya. Tentang ini Allah berfirman, tentang itu Allah berfirman. Sampai jadi buku yang diberi judul Al-Ibanah. Penjelasan tentang prinsip-prinsip agama. Kembali kepada kitab. Kata Syekh Muhammad Aman Al-Jami, karena kebodohan tadilah, filsafat dianggap tauhid, penolakan sifat dianggap pensucian, penetapan sifat dianggap penyerupaan, dan kemudian ditulis buku-buku dan dipelajari di ma'had-ma'had kita, wa jami'atina, dan di jamiah-jamiah kita dengan ismut tauhid, dengan nama tauhid. Walaysa fiha ta'mut tauhid, padahal di dalamnya enggak ada rasa tauhid sama sekali. Wala ruhuhu, enggak ada ruhnya sama sekali. Bal qad ab'adun naj'ah fahum kama qala al-qail, bahkan terlalu jauh untuk dikatakan sebagai tauhid. Dan mereka seperti apa yang dikatakan di dalam ucapan mereka, nazalu bi Makkah fi qabaili Hashimi wa nazalat bil Bathai ab'ad manzili. Dia singgah di Mekah, di suku-suku Bani Hashim, kemudian singgah di Batha, ab'ad manzili. Ternyata di tempat yang terlalu jauh, yang sangat jauh dari manzili, dari tempat tinggalnya Bani Hashim. Wa haula'i fi wadin, wa tauhid wal aqidah fi wadin. Syairnya barakallahu fikum, saya ulangi. Nazalu bi Makkah fi qabali Hashim, wa nazalta bil Bathai ab'ada manzili. Mereka turun singgah di suku Bani Hashim, sedangkan engkau di Batha, jauh di ujung dunia. Apa maknanya? Jauh sekali engkau dari mereka, begitu. Tidak sama dengan mereka. Ini menjadi pepatah seperti yang sering diucapkan, anta fi wadin wa hum fi wadin akhar. Mereka di satu lembah, kamu di lembah lain. Mereka berjalan di satu jalan, kamu di jalan lain. Ini namanya yushaqiq. Yushaqiq itu memisahkan diri. Hum fi syiqqin wa anta fi syiqqin akhar. Dia di satu sisi, sedangkan engkau di sisi lain. Rasulullah SAW berjalan di satu sisi, engkau berjalan di sisi lain. Itu disebut dengan yushaqiq. Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Yang terancam ini adalah orang-orang yang menyelisihi jauh. Nabi di mana, dia di mana. Nabi di jalan lain, dia di jalan lain. Wa haula'i fi wadin
wa tauhidu fil aqidah fi wadin. Mereka di satu lembah, sedangkan tauhid dan akidah yang lurus di lembah lain. Sangat jauh berbeda, sangat jauh terpisah. Fakam halat tilkal mu'allafat baina syababina wa baina fahmil aqidah al-islamiyah allati nataqa biha al-kitab wa sunnah kanatijatin litasawwuril khati' lil islami wa aqidatihi walaqad ahsana man qal. Fakam halat tilkal mu'allafat. Betapa banyaknya, betapa seringnya buku-buku itu beredar di pemuda-pemuda kita. Baina fahmil aqidatil islamiyah allati nataqa bihal kitabu was sunnah. Di antara pemahaman-pemahaman akidah Islam yang diucapkan di dalam kitab was sunnah, kanatijatin litasawwuril khati, itu adalah akibat, natijah, hasil, akibat dari gambaran yang salah tentang Islam dan akidahnya. Sehingga setiap mereka ingin belajar tauhid, mereka mengambil buku-buku tersebut, buku filsafat, buku Asy'ariyah, kitabnya fulan wa fulan, yang notabene mereka bukan ahlus sunnah. Ingin belajar akidah yang lurus, diambilnya kitab tentang akidah yang bengkok. Karena itu yang beredar di kalangan masyarakat kita. Barakallahu fiikum. Laqad ahsana man qal. Sungguh bagus seorang yang berkata, al-ilmu qala Allahu qala rasuluhu. Qala sahabatu laisa bitamwihi. Mal ilmu nasbaka lil khilafi safahatan bainar rasuli wa bainar ra'yi faqih.